Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama saya Ibu Risma Wahyu Utami. Kali ini kita akan belajar materi mengenai bab 5, yaitu jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sujud di sini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Dasar hukum sujud syukur terdapat di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Yang keempat, duduk kembali. Yang terakhir, salam. Hikmah sujud syukur. Yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Dasar hukum sujud sahwi terdapat di dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Sebab-sebab sujud syahwi. Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu dalam jumlah rakaat salat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat salat. Tata cara sujud sahwi. Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyatul akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yashku. Yang artinya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Yang keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Hikmah melakukan sujud sahwi. Yang pertama, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang kedua, kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Yang ketiga, jika orang tersebut mengakui kesalahannya
dan minta maaf. Maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah. Dasar hukum sujud tilawah terdapat di dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajdah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Syarat sujud tilawah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Rukun sujud tilawah. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Ketiga, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. Keempat, duduk setelah sujud dengan tumak ninah tanpa membaca tasyahud. Terakhir yaitu dilanjutkan dengan salam. Tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Pertama, berdiri menghadap kiblat. Kedua, berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Keempat, sujud 1 kali. Kelima, pada saat sujud membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Yang keenam, duduk sejenak kemudian salam. Selanjutnya, sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, dijauhkan dari godaan syaitan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anakku semuanya, materi tentang sujud ini mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat dan bisa dipahami serta bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah mencatat sebagai amal ibadah kita, menjadikan amal kebaikan kita menjadi berkat untuk di akhirat nanti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.